بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار آمين قال انظر إلى النحل وعجائبها وكيف أوحى الله تعالى إليها حتى اتخذت من الجبال ومما يعرشون وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل وجعل أحدهما ضياء وجعل آخر شفاعا. Kemudian kembali Al-Imam Ghazali beliau menerangkan, ujar Sidin, perhatikanlah, lihatlah, pikirkanlah kepada tahun wanyi wa ajaibiha dan keajaiban-keajaibannya. Jadi ujar Imam Ghazali, sekarang mari kita buka hati kita perhatikan bagaimana keajaiban-keajaiban pada diri wanyi yang Allah ciptakan. Wa kaifa Allah ta'ala ilaiha, dan bagaimana Allah mewahyukan, Allah memerintahkan kepada itu tahun. Hatta takhalat minal jibal buyutan wa minas syajar, sehingga wanyi itu membikin rumah-rumahnya di gunung-gunung, di pohon-pohon. Allah melajari, Allah memerintahkan lawan wanyi supaya agar wanyi itu mengulang sarang mereka itu di gunung-gunung, di tempat rumah-rumah manusia dan di atas pohon-pohon. Jadi ujar Tuhan seakan-akan, wahai wanyi, ikan pelajari mengulang rumah di atas gunung-gunung, di rumah-rumah manusia dan di atas daripada pohon-pohon. Nah, kebanyakan rajin sarang wanyinya di atas pohon, padahal bisa di gunung-gunung, bisa juga di tempat rumah-rumah manusia. Cuma jarang terjadi di tempat rumah manusia itu. Nah, sering kebanyakan kita lihat di hutan-hutan yang di sana ada pohon-pohon, lalu ini bersarang di atas. Lalu kita pandang sarang daripada wanyi tadi, oh ternyata Allah melajari sehingga terciptalah sarang daripada sarang wanyi itu. Nah, kalau bahasa Indonesianya kamu tahun bahasa kitanya ya wanyi nang bermadu kan, wanyi kan ada madunya. Kan banyak, ada naning, ada tangguan. Ini lain itu, ini tahun ini sejenis wanyi nang bermadu, halus wanginya. Nah, cuma ada indungnya, rajanya. Wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Banyak tempat-tempat yang dibikin manusia apa aja. Apabila ada tempat yang manusia membikin, terkadang di situ wanyi tadi bersarang. Apalagi rumah
ahlihi nang kadada penghuninya lagi. Wa kaifa istakhraja min li'abiha syam'a, dan bagaimana wanyi itu mengeluarkan dari air liurnya akan lilin. Allahu Akbar. Ternyata wanyi itu di montongnya itu keluar lilin. Lilin. Ya lilin gesen pajak lampu ikat lilinnya. Nah itu. Cuma kada langsung jadi lilin, bang, diproses dulu, diambil oleh manusia, lalu kemungkinan dicampur-campur oleh manusia dengan keahlian dan kepintaran sehingga ya terciptalah lilin. Ya rajin apabila wajah lampu capat mencari lilin. Ya nang kada ingat mamajahi bisa kebakaran. Kada ingat mamajahi lilinnya kabur. Kada pisitaan datangnya. Wal asala, dan madu. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, buka hati engkau, buka pemikiran engkau, agar engkau itu kenal dengan Allah, agar engkau itu mengagungkan kebesaran Allah dengan memikirkan ciptaan Allah yang sangat kecil tetapi sangat luar biasa dan sangat besar manfaatnya. Wal asala, dan madu. Di muntung wanyi itu dua keluar. Pertama lilin, yang kedua madu. Dua-duanya bermanfaat bagi kita. Ada kegampangan madu, payu benar madu. Ada yang sebut 100 lebih harganya asalkan asli. Larang harganya madu. Kenapa jadi larang? Karena madu itu bersih. Nang dimakan wanyi sesuatu yang bersih, nang diminum wanyi sesuatu yang bersih, maka keluarnya itu adalah obat. Jadi wanyi itu apabila inya mengambil makanan, di situ makanan ada najis, diambilnya, ketahuan oleh raja si ratu wanyi tadi dibunuhnya. Kenapa? Karena apabila memakan sesuatu makanan nang itu ada najisnya, itu berbahaya. Karena nang dikeluarkan oleh wanyi itu adalah madu, berarti kan bercampur dengan kotoran atau najis, sehingga dibunuh bagi wanyi nang sembarangan tadi. Itu hebatnya, karena nang dimakan wanyi itu sesuatu yang suci, nang keluarnya pun sesuatu yang suci yang menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa. Lain kita makan sup sing nyamanan, masak abang sing nyamanan, makin nyaman keluarnya bang. Kawajib yang merasakan masing-masing. Berbeda dengan wanyi. Ini kehebatan Allah menciptakan wanyi. Nang dimakan nang baik-baik, nang diminum nang baik-baik, nang keluar pun nang baik juga. Kada najis tuh nang keluar. Wa ja'ala ahadahuma dhiya'an wa ja'ala akhara shifaan. Dan Allah menjadikan salah satunya penerang dan salah satunya lagi penyembuh. Nah, kada kegampangan ujar Imam Ghazali. Dua nang dikeluarkan oleh wanyi, pertama madu, nang kedua lilin. Lilin untuk menerangi, madu untuk obat penyembuh penyakit. Nah, jadi ujar Nabi kita banyak benar manfaat daripada madu itu. Jadi macam-macam penyakit bisa disembuhkan dengan madu itu. Itu Allah sudah menyatakan bahwasanya melewat Rasulullah bahwasanya madu itu adalah penyembuh, syifaan, penyembuh sebagai obat. Cuma kebanyakan kita ada sabar caranya, ada sabar. Caranya ada bisi penyakit misalnya disuruh kita itu memproses dulu. Misalnya sebulan mengamalkan tiap hari minum. Ada kita nih kalau kita anak langsung ambil, mbah minum langsung ambil. Ya itu kan kita nih kada penyabaran.
padahal proses dulu. Tapi apabila mau ampih besar ampih total, jadi luar biasa wangi itu. Yang dikeluarkannya itu adalah obat dan pengaram. Bermacam-macam penyakit, macam-macam penyakit. Jadi sebutin itu aja Allah menciptakan yaitu madu tadi. Nah, lalu ujar para ulama munyakawa, hendaklah kita ini sedikit demi sedikit mengumpati kelakuan dan perbuatan seperti tahun itu. Sedikit demi sedikit menuruti perbuatan daripada tawon itu. Artinya apa? Tawon itu nang dimakan nang baik-baik, nang diminum nang baik-baik. Artinya nang kita makan nang baik, nang bagus-bagus, nang kada diharamkan oleh Allah. Lalu supaya bermanfaat jadinya, memberi manfaat, memberi petunjuk, meringankan, memudahkan kesulitan. Jadi orang yang bermanfaat itu orang yang memudahkan dari segala kesulitan daripada orang banyak. Itu namanya bermanfaat. Orang yang bermanfaat yaitu orang yang menyenangkan, orang yang memberi petunjuk, meringankan kesulitan, kesedihan orang. Ada orang kesulitan, lalu dibantunya dengan pemikiran misalnya. Kesedihan dibantunya dengan pemikiran, hendak lawan duit, kata duit juga, dibantunya dengan pemikiran. Nah, itu ngarannya memberikan manfaat bagi orang lain. Mudahan jangan sampai kita ini menjadi orang yang suka menyulitkan orang, jadi supaya memudahkan perkara orang. Ya sedikit demi sedikit, kada tawakal langsung. Sebagaimana orang yang berisi penyakit, kada kawal langsung ambil. Tunggu kita proses. Orang sekolah kayak itu juga kada mau langsung alim. Tunggu kita belajar. Akhirnya bisa aja amin. Alim itu kan kada tentu juga bisa bicara mah. Banyak aja orang alim yang kada bicara mah. Orang lulus 100 balik 2-3 bisa bicara mah. Ada banyak aja yang alim. Cuma ini kada ke arah situ anunya, jalurnya ke kemudiannya kada masuk itu. Jadi binatang tawon atau wanyi itu adalah binatang yang pintar, lebih pintar daripada kancil, ujar para ulama. Nah, kita kalau nang tahu itu nang pintar itu adalah kancil, nanti pintar atau dimenjurasi Jepang kancil itu pintar orangnya, si kancil nih ketujuh manipulasi orang. Nah, kada kayak itu aja bisa dimati macan. Nah, lalu berpikir panjang supaya jangan dibunuh oleh macan. Jadi pintarinya tadi supaya selamat. Bagus Jepang kayak itu juga. Jadi si wanyi ini ujar para ulama lebih pintar daripada kancil. Di mana kepintaran wanyi ini? Nah, wanyi ini selalu memikirkan akibat. Apabila dia melakukan sesuatu, selalu dia sebelum memperbuat sesuatu itu memikirkan ini akibatnya apa, ini akibatnya apa. Nah, itu wanyi ujar para ulama. Nah, jangan awal kita kayak itu kan juga. Aku nih misalnya, baik itu ke arah agama atau ke arah dunia. Ke arah dunia penting, apalagi ke arah agama sangat penting benar. Sangat penting benar ke arah dunia, memikirkan akibat
sesudah kita memperbuat. Sebelum memperbuat, pikirkan dulu akibatnya. Mau memperbuat ini akibatnya. Memperbuat ini akibatnya. Nah itu ujar para ulama. Nah kebanyakan kita secara umum kita melihat yang ada di hadapan. Kadang-kadang kita kadang memikirkan akibat yang ke belakangnya. Terkadang yang di hadapan ini mempesona, nyaman dilihat, tapi akhirnya bisa kada bagus. Ada juga yang di hadapan ini binatang tapi nyaman dilihat, tapi akibat akhirnya yaitu bagus. Bisa itu terjadi, bisa aja banget. Nah jadi kita ini bagus hendak memperbuat sesuatu itu kita pikirkan akibatnya bagus benar. Hendak mengulang ini, pikirkan dulu. Kalau ada berakibat nak ada bagus. Tapi memang sudah dipikirkan untuk asal bagus saja sudah. Berakibat kada bagus, Allah a'lam sudah. Apabila terjadi sesuatu, kita disuruh supaya jangan menyesali apabila sesuatu itu sudah diperbuat. Kita misalnya tulang ke Banjar, kita ini tulang ke Banjar ada niat sama sekali hendak berbuat zina misalnya. Dasar kada dalam sampai ke Banjar ada kepingin bungas merayu, sehingga kada ingat lagi kabubumasan ketilanjang mulainya. Akhirnya terperbuat zina tadi. Nah sesudah itu menyesal, minta ampun lawan Tuhan, jangan lagi memprotes. Kenapa Tuhan ulun memperbuat dosa? Maka ulun sudah beristilah ulun kada hendak memperbuat dosa. Kenapa jadi kayak ya sudah terperbuat tuh selesai ya sudah. Kada boleh lagi kita memprotes terhadap perbuatan Allah. Kenapa? Karena kita kan ada niat. Itu anunya. Nah lain ada niat itu beristilah namanya. Niat beristilah lain ada niat. Jadi selama kita itu ada niat, nah itu masih diberikan oleh Allah Ta'ala keringanan. Ada niat berbuat dosa timbul terperbuat dosa. Apalagi masalah agama, misalnya ada sembahyang, mengampuni kita sembahyang, apa akibatnya? Pikirkan. Bila aku melakukan ini, kadang memperbuat perintah Allah, apa akibatnya? Pikirkan. Orang yang memikirkan akibat, nah itulah orang yang pintar tadi, lebih pintar daripada kancil. Kemalau ta'ammalta ajaiba amriha fi tanawuliha al-azhar wal anwar wa ihtirazaha 'anil najasati wal aqdar. Kemudian jikalau engkau memikirkan akan keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan perkara wangi di mana dia mendapatkan bunga-bungaan dan bunga-bungaan yang putih dan berharap bunga-bunga itu daripada najis dan kotoran. Nah, coba pikirkan ujar Imam Ghazali, bagaimana wangi-wangi itu mencari saripati madu, saripati manis daripada bunga yang diisapnya, dan bunga yang diisap itu adalah terpelihara daripada najis dan kotoran. Wangi itu apabila mengisap bunga itu ada manisnya di situ, diisapnya pasti yang diisapnya itu terpelihara daripada kotoran. Kenapa? Inya telitinya dohur baik-baik, telitinya adakah najis, adakah kotoran di sini, pelihara. Kenapa? Inya memikirkan akibat. Apabila aku sembarangan, ketahuan raja dibunuh. Apabila aku kada berpelihara, ketahuan ratu dibunuh. Lalu inya hati-hati. Maka semua wangi itu, hampir semua wangi itu yang mereka isap itu terpelihara daripada kotoran dan najis. Karena apabila yang diisap kotoran berbahaya, maka madunya itu bukan lagi penyembuh, malah membenarkan penyakit kurang. Kenapa? Karena bercampur lawan najis dan kotoran. Wa ta'ati hali wahidin min jumlatiha huwa akbaruha.
syakhsan wa huwa amiruha, dan taatnya wanyi itu dari salah satu kumpulannya yang lebih besar tubuhnya, dan itu adalah rajanya. Dan taatnya wanyi dari salah satu kumpulannya yang lebih besar tubuhnya, dan itu adalah rajanya. Nah, jadi wanyi itu berkumpulnya bertaan. Nah, di dalam perkumpulannya itu ada seekor yang kenal. Nah, itulah ujar Imam Ghazali rajanya, itulah ratunya, dan itulah yang membunuh apabila wanyi ini sembarangan menghisap si raja tadi. Nyatahuannya ini membawa minuman saripati bunga, ini ada kotorannya, diponis langsung dibunuh. Artinya apa? Tegas. Makanya ujar arwah Zainuddin Ibn Zaid, Raja Sulaiman itu kenapa jadi hebat? Karena Sidin memikirkan wanyi ini. Cara-cara kayak apa seorang raja terhadap rakyatnya. Di situ Sidin belajar memikirkan disuruh Tuhan supaya menjadi raja itu besar budi-budi raja yang luar biasa, tegas. Alih kau mencari tegas nilai banyak anak ujiannya. Kadang-kadang ajar tekanan bungas anak murid bisa kada kawa tegas pian. Takana anak murid ini pulang kawitannya wangi bisa membawakan parang, nah, bisa juga kada kawa tegas. Nah, itu bisa terjadi pian. Pengasuh dibawakan orang parang paksa menaikkan sekolah. Jadi nilai orang itu tinggi-tinggi berasaan. Jadi si pengasuh ini nilai sidin rendah, kan dinaikkan sidin. Jadi kawitannya nih, bawakan kawitannya parang korban pengasuh tadi paksa pengasuh menaikkan. Ini ngarannya tadi mungkin ya menghindar dari kemudaratan bisa Jepang lah itu loh. Daripada mati sih baik dinaikkan. Makanya ada amalan tahan timpas di sini. Sekalinya ada divisi amalan tahan timpas. Apa jadi naikkan sidinnya? Jadi ngalih nangaran tegas itu ngalih. Arti tegas itu sesuai dengan peraturan itu tegas. Tegas itu sesuai dengan peraturan. Nang bungaskah, nang sugihkah, nang para rumahkah, tetap peraturan jalan. Nah itu tegas. Tegasnya kayak kita nih kada tegas kan? Kayak persatuan Partai Kipaya kada tegas. Ada ulun kada ulun juga tegas sorangan lah. Ulun sorangan tegas sorangan. Nah apabila kawan mendukung kawan ketiga keempat, nah itu nyaman tegas ada dukungan. Nabi kita aja ada dukungan. Sorangan tegas kada kawan ya. Jadi tegas ini harus ada dukungan. Misalnya kelima mendukung, nang melarang capai, kita datangi rumah, kita beri nasihat, tegas ya, kan kayak ini, peraturan kayak ini. Nah, itu tegas namanya. Jadi selama ada yang mendukung, itu nyaman tegas. Tapi yang ada yang mendukung, kadang awal tegas itu sulit. Nabi kita itu tegas, sidin banyak pendukung sidin. Apalagi anak murid ini para rumah dalam sekolah kan, kayak ulun di Palimabes tuh. Jadi nang kebanyakan tajubi datang ke anak murid nang para rumah. Ini itu nang alih benar. Bisa ringi para rumah sekolah. Ngan bener tuh seorang guru manjir jauh di sekolah sini.
ketua pembinaan para pelajar. Jadi ada nama Tadudi ini yang peraturannya ada beli Tadudi dan 20.000 Tadudi sama nih bikin Tadudi 20.000 denda. Kenapa? Ulun semua tulang ulun jam 7 tulang sudah anak murid setengah 8 dan ulun datang. Jadi apabila Tadudi ulun denda duit ini saya sekolahan dia memang ada keseluruhan. Apabila karancakan Tadudi muhan abang ulun kapik itu hukumannya. Jadi pas benar biar hari itu tokana nang kawitannya jergau rancangan pas orang karancak kalahi kawitannya jergau. Jadi jurun kena baik Tadudi ada bapak jurun di Tadudi maka jurun para koma maka sawat Tadudi datang kan tahu kalau peraturan ingin dia tahu pau di muka langsung kan takut kan peraturan kayak tua ya. Jadi mbak itu seminggu lah berlalu hanya ulun tahu ikan tahu pokoknya rasanya jangan ikan kapik di muka tadi itu anak sidin itu maju molok dada mau nyuruh tak kapik anak orang jago tentang kita ada apa lah. Artinya ada bapak itu kan bujur kayak itu kan selama bujur insya Allah wanita aja. Apabila ada bujur kita sangat kedewani tadi Pak salah. Jangan kayak apa aja jagaunya apabila berdiri di tempat yang salah kedewani. Orang wanita adalah orang yang di dalam kebenaran. Apabila di dalam kesalahan kan itu putus asa dipaksakan. Thumma safarallahu ta'ala lahu amiraha minal adli wal insafi bainaha. Kemudian apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada rajanya bersifat adil dan kesadaran di antara sesamanya. Nah, jadi Allah melajari akan ratu raja daripada wanita tadi untuk bersifat adil dan insaf, menyadari kesadaran di antara sesamanya, baik kesadaran diri sendiri atau menyadarkan daripada kawanannya, bawahannya. Nah, itu dasar Allah yang melajari si ratu, si raja daripada wanita tadi, sehingga dasar bujur adil tegas tadi Pak. Hatta liyaqula ala babil munfidhi, sehingga dibunuh di atas pintu pelaksanaan. Kullu ma waqa'a minha ala najasati laqudiyat, tiap-tiap wangi yang jatuh daripadanya di atas najis yang sungguh telah ditetapkan. Nah, jadi si wangi tadi apabila gugur ke najisnya, nah imbar gugur terabang inya tamuan raja diponis dibunuh, atau inya mengisap bunga, nang bunga itu ada kotoran atau najis ketahuan raja dibunuh juga. Oh itu luar biasa. Inya itu peraturannya sudah jangan meminum sesuatu bunga nang di situ ada najisnya, nang di situ ada kotorannya. Apabila melanggar dibunuh, peraturannya itu. Dan hati-hati jangan sampai jatuh ke atas najis. Apabila jatuh ke atas najis dibunuh, peraturannya siapa aja yang jatuh dibunuh oleh raja. Nah, dari situ mudah-mudahan kita berkata diberikan oleh Allah keberkahan, berkat aliran wassalamualaikum warahmatullahi dan diberikan Allah selamat dunia. Kemudian Rabi'ah binti Ismail wa kanat taqumu min awal lail ila akhir. Beliau beribadah dari awal malam sampai akhir malam. Dari awal malam
sidin berpuasa setahunan ghaira idin selain hari raya. Nah jadi boleh ini lah. Setahunan puasa asal jangan hari raya aja. Kalau itu di orang-orang kata di puasa setahunan puasa hari raya haram punya puasa. Nah kebanyakan kita ini kalau lah dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan. Bagi orang anak banyak tapi puasa 3 bulan puasa bagus. Taqulu ra'aitul jinna, beliau berkata terkadang aku di sini melihat jin. Luar biasa kalau melihat jin. Wa rubbama ra'aitul qurral ain, dan terkadang aku melihat bidadari yang dalam mata. Pada gampangan diberikan oleh Allah Ta'ala keistimewaan bisa dilihatkan oleh Allah bidadari Rabi'ah binti Ismail. Cuman terkenal benar Allah Rabi'atul Adawiyah. Nah itu paling terkenal perempuan. Ternyata ada juga orang Rabi'ah cuma anaknya binnya lain bin Ismail. Kalau Rabi'atul Adawiyah itu siapakah binnya? Ada tercatat ulang. Kemudian di antara wali Allah Ta'ala Said Badrun bin Muhammad Al-Husain karena kurban arifan mutamakkinan. Beliau adalah seorang wali kutub yang arif billah, mutamakkinan, yang mantap. Khadat lahu aliyah uzamani, tunduk bagi beliau wali-wali pada masa itu. Pada saat itu semua wali-wali tunduk lawan sini. Semua wali-wali dipimpin oleh sini. Wa hara'alahul khas wal an, dan bersegera berhimpun kepada beliau orang-orang yang khusus dan umum. Di pengajian Said Badrun ini orang-orang yang khusus wali-wali Allah, orang-orang yang umum secara umum masyarakat berkumpul berdatangan. Sejak zaman kita wah ini ya berkumpul kena, berkumpul kisahnya nih. Alim-alim, habib-habib terkumpul di muka. Orang-orang awam terkumpul. Cuma sayangnya kita ini sayangnya ada keempat di situ. Sayangnya sekadar cinta lawan sini. Sekali dua kali suah mendengar nang keempat tergabung. Lain orang nang tiap minggu sekali, 2 kali, 3 kali nonton benar ya. Kumpul lawan sidin, wali kutub sama lawan sidin. Nah jadi kita ini keuntungannya di mana? Nah kita ini keuntungannya kita hidup di masa wali kutub dan kita cinta lawan sidin. Walaupun kita artinya jarang untuk kumpul sidin pengajian sini, tapi cinta sama lawan sidin, cinta lawan sidin. Lebih luar biasa merancang kumpul sidin, cinta lawan sidin pula. Mendengar sidin baca kitab. Nah, jadi di masa kita ini sangat untung karena hidup di masa kita ini. Nang kita menemui sidin, nang sidin hidup, kita hidup juga. Dan cinta lawan sidin. Rugi benar orang yang kada cinta lawan sidin. Sama lawan sidin cuma kada cinta lawan sidin. Nah itu rugi benar. Rugi benar. Sebagaimana Rasulullah di zaman Nabi itu untung benar sama lawan Nabi, beriman cinta lawan Nabi. Nah sama kita di zaman sekarang ini untung benar karena malih mencari 100 tahun namun ada, bisa 200 tahun hanya ada kayak sidin itu. Maka oleh sebab itu beruntung orang yang hidup di masa zaman sekarang ini. Lawan syaratnya cinta lawan sidin, itu syaratnya. Biar hidup di masa sidin memang ada cinta. Nah kita tak payah rugi juga. Wa qasada bi siyarah wa zarakul wuhush wasiba, dan datang kepada beliau binatang-binatang liar dan binatang-binatang buas, nang liar, nang menerkam, nang buas, nang jinak, datangan lawan si
harimau, ular datang harimau. Apabila sidin mengiau iwak, datangan iwak hendak minta masaki. Oh, ini keramat saya betul. Wa taraddadat ila ziyarati, dan binatang itu berulang-ulang mendatangi sidin. Ulang murid datangan binatang, pian dah tunggang tunggang, pian dah kemana urun membawa. Oh itu cara bahasa kitanya orang ini bisa pandai dalam binatangnya mana? Pian dah kemana urun buat ulun. Saya pun datangnya kemana? Pian dah makan lapar makan ulun. Mau nyamannya lah. Nah itu orang sudah orang jadi wali itu kayak itu. Dunia datang. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, imba dimakan iwak hidup pulang. Imba iwak ya ayam tuh, ayam disembelih, dimakannya anunya habis dimakan tinggal tulangnya hidup dia sini. Hidup pulang, dimakan pulang, itu ayam. Cakanya sini makan anak sapi, ya kayak itu juga. Sapi nggak sembelih, tulangnya, hidup pulang sapinya. Ada sugih lah. Nah itu artinya dunia yang datang orang wali. Karena wali itu dunia itu di dalam genggaman tangan kayak ini aja halus dunia itu, halus bagi wali-wali Allah. Wa ziyaratil awladihi al-madfunin bi darhi syurafatin, dan binatang itu mendatangi anak-anaknya yang dikuburkan dengan menggali tempat kubur-kubur mereka. Wa masabat wujuhuha inda babi darhihi, dan binatang-binatang itu mengguling-gulingkan wajahnya kepala mereka di sisi pintu tempat menggali tadi. Jadi binatang-binatang itu tahu, oh ini kuburan kawitan, ini kuburan kawitan. Walau kalamun alin ala lisani alil haqaiq, dan bagi beliau perkataan yang tinggi, perkataan yang hebat atas lidah orang-orang yang ahli hakikat. Apabila sidin pandai ilmu hakikat, orang tercengang-cengang. Apabila sidin pandai ilmu masalah tasawuf, orang keheran-heranan. Asa hanyar mendengar. Nah itu. Kayak bersokong itu kan banyak kisah-kisah sidin yang kadang-kadang aneh, ganjil. Yang mungkin didapat sidin langsung dari Rasulullah. Jadi hadis itu langsung Rasulullah ketemu Nabi. Kita tinggal membenarkan aja orang-orang seperti itu. Nah ingat situ, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan kita dunia akhirat berkat keramat daripada Sayyid Badrun. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma rasulna